Tak ada yang lebih aneh bagi Amelia selain kembali ke tanah kelahirannya, demi mencari pria misterius di foto lama. Ia tak tahu, perjalanan ini akan membuka rahasia masa kecilnya dan mengubah hidupnya untuk selamanya. Bagaimana kisahnya? Saksikan selengkapnya hanya di Cerita Mirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan kritik serta saran kalian di kolom komentar ya. Amelia duduk di kursi dekat jendela pesawat, matanya menatap awan-awan putih di luar. Pikirannya melayang pada ucapan terakhir ibunya sebelum meninggal, seminggu lalu. "Kembalilah ke Indonesia, temui orang ini," ucap ibunya sambil menyerahkan sebuah foto kecil yang mulai pudar warnanya. Di foto itu, ia melihat dirinya sebagai bayi, digendong oleh seorang wanita yang bukan ibunya. Di sebelahnya ada seorang bayi laki-laki dengan mata tajam seolah sedang menatap kamera. Ibunya mengatakan bahwa bayi itu adalah calon suaminya, sebuah janji lama yang dibuat kedua orang tua mereka saat masih bersahabat. Awalnya, Amelia menganggap semua itu tidak masuk akal. Ia baru berusia 28 tahun, seorang dokter muda yang sedang membangun karier di negaranya, Inggris. Menikah dengan orang yang bahkan tidak ia kenal, apalagi hanya berdasarkan foto itu. Tapi rasa bersalah perlahan menghantui pikirannya. Ibunya adalah satu-satunya keluarga terdekat yang ia miliki, dan ia tak ingin mengabaikan permintaan terakhirnya. Dengan berat hati, Amelia mengajukan cuti 1 bulan. Tujuannya sederhana, pergi ke Indonesia, mencari pria di foto itu, lalu memutuskan apa yang harus dilakukan. Ia tidak punya ekspektasi besar, hanya ingin menuntaskan janji untuk ibunya. Setelah menjejakkan kaki di Bandara Ngurah Rai, Bali, Amelia memutuskan untuk beristirahat dulu. Ia menginap di sebuah villa kecil, menghabiskan seminggu menikmati pantai, mencicipi makanan khas dan sedikit menghapus penat. Tapi di sela liburannya, ia tetap fokus ke tujuan utamanya. Amelia sadar bahwa perjalanan sesungguhnya belum dimulai. Seminggu kemudian, Amelia terbang ke Surabaya, mengikuti alamat yang tertera di secari kertas peninggalan ibunya. Langkah pertama yang ia lakukan adalah mengunjungi rumah sakit tempat ia lahir. Di sana, ia bertemu dengan seorang perawat muda yang ramah, yang langsung mengarahkannya ke ruang direktur. Percakapan panjang dengan direktur rumah sakit membuka petunjuk baru. Dari catatan kelahiran, hanya ada satu bayi laki-laki yang lahir di tanggal yang sama dengan Amelia, dan memiliki alamat yang cocok dengan tempat tinggal ibunya dulu. Namanya Rizal Nugroho. Direktur menyarankan Amelia untuk mendatangi kelurahan setempat, yang jaraknya sekitar 1 jam perjalanan. Amelia menarik napas panjang. Ia tahu, setiap langkah membawanya semakin dekat pada pria yang mungkin akan mengubah jalan hidupnya. Namun di hatinya masih ada keraguan besar. Bagaimana jika pria itu tidak ingin mengenalnya atau kemungkinan paling buruk pria itu sudah menikah? Mobil taksi yang ditumpangi Amelia berhenti di depan sebuah bangunan sederhana bercat krem. Di atas pintu, tertulis kantor kelurahan. Cuaca siang itu panas, membuat Amelia menyeka keringat sebelum melangkah masuk. Seorang pria paruh baya berbatik menyambutnya dengan senyum ramah. "Selamat siang, ada yang bisa dibantu, Nona?" tanyanya. Amelia memperkenalkan diri, lalu menjelaskan tujuan kedatangannya, tentang wasiat ibunya yang menyuruhnya mencari orang yang di foto itu. Pak Lurah itu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Kalau begitu, saya tahu siapa yang kamu maksud," katanya. Amelia terkejut, tak menyangka penjelasannya akan langsung membuahkan jawaban. "Ibu kamu, Carmilla Boston, pernah tinggal di sini waktu muda. Dia dekat sekali dengan salah satu tetangga di komplek ini, Ibu Ratna. Anaknya laki-laki, saya rasa itu anak yang ada di foto." Tanpa banyak bicara, Pak Lurah menawarkan untuk mengantar Amelia langsung ke rumah Ibu Ratna. Hanya butuh beberapa menit berjalan kaki. Mereka tiba di sebuah rumah sederhana dengan halaman dipenuhi tanaman hias. Ketukan pintu disambut seorang wanita parubaya dengan rambut disanggul rapi. "Ratna, ini ada tamu dari jauh," ujar Pak Lurah. Amelia tersenyum gugup. "Perkenalkan, saya Amelia, anak dari Carmilla Boston." Mata Ibu Ratna langsung membesar, seolah nama itu membawa gelombang kenangan. Ia mempersilakan Amelia masuk, lalu duduk di ruang tamu yang dindingnya penuh dengan foto keluarga. Amelia menatap salah satu foto besar. Seorang pria muda berseragam loreng TNI, berdiri tegap dengan senyum tipis. Ia langsung mengenali mata itu, mata yang sama seperti bayi di foto yang ibunya kasih. Ibu Ratna membawa segelas teh hangat dan berbincang ringan. Amelia tak lupa menjelaskan kedatangannya ke sana, dan ia juga memberitahu kalau ibunya sudah tiada. Mendengar itu tanpa disadari, air mata Ibu Ratna mulai jatuh. "Kami bersahabat waktu kuliah. Aku masih ingat bagaimana dia mempertahankanmu, meski saat itu banyak yang menentangnya," ucapnya pelan. Amelia mendengarkan,
Hatinya hangat sekaligus sedih. Ibu Ratna lalu bercerita bahwa anaknya, Rizal, sedang bertugas di luar kota. Tanpa memberitahu soal Amelia, ia menelepon Rizal, meminta putranya pulang dengan alasan rindu. Rizal pun setuju mengambil cuti 2 hari. Namun di dalam hati Amelia, timbul rasa campur aduk. Ia penasaran, cemas, dan sedikit takut. Bagaimana jika Rizal marah mengetahui alasan sebenarnya ia datang? Bagaimana jika pria itu sudah punya seseorang? Hari mulai sore, Amelia memutuskan menginap di rumah Ibu Ratna. Malam itu, ia menatap foto Rizal di dinding berkali-kali. Hatinya berdebar, seolah besok adalah hari yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, suara deru motor berhenti di depan rumah. Letnan Rizal baru saja tiba setelah menempuh perjalanan panjang. Seragamnya rapi, tas ransel besar di pundak. Matanya langsung menangkap sosok asing di ujung halaman rumahnya. Seorang wanita berambut pirang terurai, kulit putih, sedang menyiram tanaman dengan santai. Alis Rizal sedikit berkerut. Siapa ini? Pikirnya. Ia tidak ingin langsung menegur. Tanpa membuat suara, ia berjalan memutar ke pintu samping dan masuk ke rumah tanpa sepengetahuan Amelia. Langkahnya membawanya ke dapur, tempat Ibu Ratna sedang sibuk mengiris sayur. Aroma tumisan memenuhi ruangan. Begitu melihat anaknya, Ibu Ratna tersenyum lebar. "Wah, anak ibu sudah pulang. Cepat cuci tangan, nanti kita makan bersama," ucapnya hangat. Rizal meletakkan tasnya, lalu duduk di kursi dekat meja makan. "Bu, di depan tadi ada bule lagi nyiram tanaman. Siapa dia?" tanyanya dengan nada heran. Ibu Ratna tersenyum kecil, seakan pertanyaan itu sudah ia tunggu. "Itu loh, anaknya Carmilla Boston, sahabat ibu dulu, yang sering ibu ceritakan ke kamu," katanya santai sambil mengaduk sayur di wajan. "Cantik nggak kan?" Rizal mengangkat alis. "Anak Carmilla? Oh, yang dulu pernah ibu bilang soal perjodohan itu?" Suaranya setengah tak percaya. "Ya, begitulah kira-kira," jawab Ibu Ratna. "Dia datang ke sini untuk mengenang masa lalu ibunya, sekalian menepati janji yang kami buat antara ibu dan Carmilla dulu." Rizal tertawa kecil, mengira ibunya bercanda. Masa sih perjodohan zaman sekarang? Yang mereka berdua tidak sadari, di luar pintu dapur, Amelia berdiri diam. Tadi ia berniat masuk untuk membantu Ibu Ratna memasak, namun langkahnya terhenti ketika melihat Rizal di dapur. Rasa penasaran membuatnya memutuskan berdiri di balik dinding, mendengarkan percakapan itu. Degup jantungnya semakin cepat saat mendengar kata perjodohan. Jadi, ini pria yang dimaksud ibunya? Amelia merasa tubuhnya sedikit kaku. Rasanya aneh mengetahui orang asing sedang membicarakan dirinya dengan santai. Ia menatap pintu dapur sebentar, mempertimbangkan apakah harus masuk atau tetap diam. Bagian dari dirinya ingin segera memperkenalkan diri, namun sisi lainnya ingin melihat reaksi asli Rizal tanpa ia sadari kehadirannya. Di dalam, Rizal masih tersenyum kecil. "Jadi maksud ibu, Rizal harus menikah dengannya?" tanyanya sambil menatap ibunya penuh tanda tanya. Ibu Ratna hanya mengangguk ringan, seakan itu hal paling wajar di dunia. Amelia menggigit bibirnya pelan. Ia sadar, mulai besok hidupnya tidak akan lagi sama. Karena kini, jarak antara dirinya dan pria di foto itu tinggal beberapa langkah saja. Amelia akhirnya memutuskan untuk masuk ke dapur. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menyembunyikan rasa gugup. Suara langkahnya membuat Rizal menoleh, dan untuk sesaat waktu terasa melambat. Tatapan pertama mereka bertemu. Amelia melihat pria berseragam TNI dengan wajah tegas dan sorot mata yang sama seperti bayi di foto itu. Sementara Rizal menatap wanita asing dengan rambut pirang tergerai, kulit pucat, dan senyum tipis yang tampak canggung. "Oh, Amelia, sini nak, kenalan sama Rizal," ujar Ibu Ratna sambil tersenyum lebar. Amelia melangkah mendekat, mengulurkan tangan. "Halo, saya Amelia," ucapnya pelan. Rizal menjabati tangannya, cengkeramannya hangat namun singkat. "Rizal," jawabnya singkat. Ada sedikit rasa kikuk di antara mereka, seolah masing-masing mencoba membaca pikiran satu sama lain. Suasana sempat hening sebelum Ibu Ratna memecahnya. "Kalian ngobrol dulu di ruang tamu, Ibu lanjut masak ya," katanya sambil melirik ke keduanya penuh arti. Mereka pun duduk berseberangan di ruang tamu. Amelia memegang cangkir teh yang disajikan Ibu Ratna, mencoba mencari kata pembuka. "Jadi, kamu tahu juga soal perjodohan kita?" tanyanya hati-hati. Rizal menghela napas pendek, lalu mengangguk. "Tapi, jujur saja, aku kira cuma cerita masa lalu yang kan nggak akan terjadi," ucap Rizal. Amelia mengangguk pelan. "Awalnya aku juga nggak percaya. Aku pikir itu konyol. Tapi setelah ibu meninggal, aku merasa harus datang ke sini." Tatapan Rizal melembut, namun ada nada skeptis di suaranya. "Jadi tujuan kamu ke Indonesia hanya untuk memenuhi permintaan terakhir ibumu?" Amelia terdiam beberapa detik, lalu menjawab, "Iya, tapi entahlah, setelah sampai sini rasanya seperti sedang membaca bagian hidup yang belum pernah aku kenal." Ucapan itu membuat Rizal menatapnya lebih lama. Ada rasa penasaran, namun juga kehati-hatian.
Baginya, kedatangan Amelia adalah kejutan yang terlalu tiba-tiba. "Kamu yakin dengan semua ini?" kata Rizal akhirnya. "Aku nggak mau kita merasa terikat hanya karena janji orang tua kita." Amelia tersenyum tipis. "Itu juga yang aku harapkan. Kalau boleh jujur nih, sebenarnya perjodohan begini di lingkungan aku terlalu tabu dan jarang terjadi. Tapi karena aku anak satu-satunya dan ini permintaan terakhir ibuku, aku pasrah." Rizal hanya tersenyum mendengar ucapan Amelia. Ketegangan sedikit mencair. Mereka mulai bertukar cerita ringan, meski sesekali masih ada jeda canggung. Di luar, angin sore bertiup pelan, seolah membawa janji bahwa hubungan ini akan terus diuji oleh waktu dan jarak. Namun di balik senyum yang mulai terbentuk, keduanya tahu pertemuan ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan yang lebih rumit. 2 hari cuti terasa begitu singkat bagi Rizal dan Amelia. Selama itu, mereka mencoba memanfaatkan waktu untuk saling mengenal. Pagi hari diisi dengan sarapan bersama Ibu Ratna, siangnya berjalan keliling kota, malamnya duduk di teras sambil berbagi cerita. Awalnya obrolan mereka kaku, hanya seputar pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Namun perlahan, Amelia mulai membuka diri. Ia bercerita tentang masa kecilnya, tentang perjuangannya menyelesaikan studi kedokteran, dan bagaimana ia kehilangan satu-satunya orang tua yang selalu mendukungnya. Rizal mendengarkan dengan seksama. Sesekali ia menyisipkan cerita tentang tugasnya sebagai perwira TNI, disiplin yang ia jalani, dan rasa bangga mengenakan seragam. Meski dunia mereka berbeda, keduanya merasa ada titik temu, rasa tanggung jawab terhadap orang yang mereka sayangi. Namun di balik kebersamaan itu, Amelia tahu waktu mereka terbatas. Masa cutinya tinggal beberapa hari, dan ia harus kembali ke Inggris. Pagi di hari, ketika mereka duduk di warung kopi kecil, Amelia membuka pembicaraan yang selama ini ia tahan. "Aku harus kembali minggu depan," ucapnya pelan. "Kerjaanku di sana sudah menunggu, tapi aku nggak mau hubungan ini cuma berhenti di sini." Rizal menghela napas panjang. "Aku mengerti, tapi kita harus realistis, Mel. Jarak dan pekerjaan kita bukan hal kecil. Aku nggak mau janji yang akhirnya bikin kita saling kecewa." Amelia menatapnya, mencoba mencari kepastian di wajahnya. "Jadi, menurutmu kita nggak perlu lanjut?" Rizal menatap lurus ke matanya. "Bukan begitu. Aku cuma ingin kita jalan pelan-pelan. Lihat apakah kita benar-benar cocok. Kita bisa saling kabar lewat telepon, video call. Kalau memang takdir, kita pasti bertemu lagi." Amelia mengangguk meski hatinya terasa berat. Ia sadar hubungan ini tidak bisa dibangun dalam hitungan hari. Mereka berdua punya hidup dan tanggung jawab masing-masing yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Malam itu, di teras rumah, mereka duduk berdampingan dalam diam. Bintang bertaburan di langit, suara jangkrik terdengar sayup. Ibu Ratna yang melihat dari dalam rumah hanya bisa tersenyum, berharap suatu hari nanti kedua anak ini benar-benar menemukan jalan untuk bersama. Cuti Rizal pun berakhir. Pagi-pagi sekali ia harus kembali bertugas, meninggalkan Amelia dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Sebelum pergi, ia hanya berkata singkat, "Sampai ketemu lagi, Mel." Amelia berdiri di halaman, melihat motor Rizal menjauh. Di hatinya ia berjanji, ini belum berakhir. Hari-hari setelah kepergian Rizal terasa sunyi bagi Amelia. Ia tetap tinggal di rumah Ibu Ratna sampai masa cutinya habis. Setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada momen singkat bersama Rizal, tawa di teras, percakapan di warung kopi, bahkan keheningan di antara mereka. Saat tiba waktunya kembali ke Inggris, Amelia berpamitan dengan Ibu Ratna. "Terima kasih sudah menerimaku seperti keluarga sendiri," ucapnya sambil memeluk hangat wanita itu. Ibu Ratna menepuk punggungnya pelan. "Jaga dirimu, nak. Kalau rindu pulanglah, rumah ini selalu terbuka untukmu." Kembali ke rutinitas sebagai dokter di Inggris, Amelia berusaha sibuk agar pikirannya tidak terus-menerus memikirkan Rizal. Namun setiap kali telepon berdering dan muncul nama Rizal, senyum di wajahnya tak bisa disembunyikan. Mereka mulai rutin berkomunikasi, berbagi cerita tentang hari-hari mereka, meski jarak ribuan kilometer memisahkan. Waktu berjalan setahun. Suatu malam, Amelia duduk di apartemennya, menatap meja kerjanya yang penuh berkas pasien. Di sebelahnya, foto kecil dirinya dan ibunya terpajang.
Pandangannya lalu jatuh pada foto lama yang dulu diberikan ibunya. Foto dirinya dan bayi laki-laki yang kini ia kenal sebagai Rizal. Hatinya bergetar. Ia teringat pesan terakhir ibunya. Temui dia dan ikuti kata hatimu. Amelia sadar ia tidak bisa terus menjalani hidup dengan hati yang setengah ada di Inggris dan setengah di Indonesia. Keesokan harinya, Amelia mengajukan pengunduran diri dari rumah sakit. Rekan-rekannya terkejut, tapi Amelia hanya tersenyum, berkata ia ingin memulai hidup baru di tempat yang baginya kini terasa seperti rumah kedua. Beberapa minggu kemudian, sebuah taksi berhenti di depan rumah Ibu Ratna. Pintu terbuka dan Amelia keluar dengan koper besar. Ibu Ratna yang sedang menyapu halaman langsung terkejut, lalu memeluk Amelia erat-erat. "Kamu pulang?" "Ya, Bu," jawab Amelia sambil tersenyum. Kali ini untuk tinggal. Kabar kepulangan Amelia sampai ke telinga Rizal yang sedang bertugas di luar kota. 3 hari kemudian ia tiba di rumah. Saat melihat Amelia berdiri di teras, mengenakan gaun sederhana dan senyum hangat, Rizal terdiam sejenak sebelum melangkah mendekat. Tanpa banyak kata, Amelia berkata, "Aku sudah memutuskan, aku mau hidup di sini, bersamamu." Rizal hanya tersenyum, lalu memeluknya erat. Di antara suara angin sore dan matahari yang mulai tenggelam, mereka tahu perjalanan panjang itu akhirnya menemukan tujuannya.